hadiah lagu dari Pak Prof. Eko Ji. Siap. Baik, Bu Alif, kita lanjut. Ada beberapa informasi, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang minggu lalu berhalangan mengikuti webinar, maka harus mengikuti webinar hari ini dan minggu depan. Jadi yang kemarin belum sempat mengikuti, silakan untuk mengikuti webinar minggu depan. Kemudian caranya silakan ikuti yang ke-29 dan yang ke-31 pada hari Sabtu besok. Tanggal berapa Pak Toh? 19 Desember 2021. Iya. Yang belum menyimak part 1 yang kemarin hari Sabtu ya Pak Toh? 2020 ya. Iya. Masih Desember. Iya. Itu ada alamatnya di bawah YouTube Bapak Ibu. Ya, silakan bisa dilihat langsung. Ya. Dan paket sertifikat 32 jam termasuk harus mengikuti webinar Sabtu depan ya, 19 Desember 2020. Ada susulan e-sertifikat, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya, nanti mengisi serangkaian pertanyaan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat 32 jam. Oke, terima kasih Pendidikan Doa ID sudah memberikan hadiahnya pada peserta yang narasumbernya luar biasa sekali, selektif sekali dalam memberikannya. Baik, kita teruskan kepada narasumber yang terakhir. Ya, narasumber yang ketiga adalah Bapak Budi Santoso MPD. Beliau adalah Ketua MGMP Jawa Timur dan Ketua Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia. Masih muda, ya, masih muda, kreatif, dan loyalitasnya luar biasa, tidak bisa dilakukan lagi. Oke, silakan. Mas, Mbak, aku boleh tahu nanti tanya jawab jam berapa? Tanya jawabnya setelah Pak Budi berakhir, kurang lebih 20 menit. Oh ya sudah, saya soalnya biasa webinarnya ada 3. Saya monitor ya. Ya Prof, silakan Prof, salam sehat. Pak Budi, monggo. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sebangsa setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Profesor Eko Ji, beliau adalah guru besar yang luar biasa hebat. Mungkin kalau saya jadi presiden, beliaunya menteri lah pastilah. Amin, amin. Karena beliau kiprahnya luar biasa sekali. Yang terhormat juga Dr. Rizky, Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, yang hari ini genap kita berbagi Bapak Ibu. Webinar ke-30 ini tetap tentang AKM. Kenapa tentang AKM? Karena kita pikir masih banyak beberapa pemahaman guru yang belum pas tentang AKM. Begitu juga tentang siswa yang juga ketika kita tanya, kita data memang pengalaman siswa, jawaban siswa juga tidak tahu. Sebagian guru juga tidak tahu, walaupun banyak webinar-webinar tentang AKM. Rasanya Pak Rizky dan Prof. Eko Ji tadi menjawab semua, bahwasanya kita tidak perlu mengalami ketakutan, mengalir saja, tidak ada pengondisian tertentu, itu kata Pak Rizky tadi. Jadi tidak perlu persiapan khusus untuk sekolah, Bapak Ibu. Itu yang mungkin hari ini juga Prof. Eko Ji sangat bagus sekali dalam berbagi. Hari ini saya di antara kedua-duanya ingin berbagi dengan dengan materi yang sudah saya siapkan, namun lebih banyak kepada mereview. Saya izin untuk screen. Ya, ini bisa dilihat oleh Bu Alif. Bisa dilihat Ibu? Bisa, sip. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan lihat saya. Ketepatan saya dalam kesempatan bulan ini sebagai asesor dari guru penggerak dan sedikit membantu untuk menelaah soal AKM Bapak Ibu oleh Bus Menjar ini. Ini adalah profil saya, kami, Pak Anton, Bu Alif, dan Prof. Eko Ji adalah tergabung dalam Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia, di mana saya sebagai founder
dan Prof. Eko Ji sebagai pembina, begitu juga Pak Anton dan Bu Alif sebagai pengurus. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan dari awal, ini saya berbagi di antara keterangannya, yaitu saya ambil informasi-informasi tentang AKM, Pak Menteri Nadiem ke ortu siswa soal asesmen pengganti UN tidak bisa dibimbelkan, Bapak Ibu. Jadi kalau dibimbelkan maka akan terjadi sebuah rutinitas hafalan, Bapak Ibu. Jadi mengalir apa adanya rasanya ini. Jadi apa adanya seperti yang disampaikan oleh Prof. Eko Ji tadi. Tidak perlu ada persiapan khusus dari sekolah untuk melakukan ngedrill peserta didiknya. Ini Bapak Ibu, atau mengikutkan ke bimbel A dan bimbel B. Tahun depan UN sudah diganti dengan asesmen kompetensi minimum yang tentunya tidak ada implikasi untuk peserta didik untuk kelulusan seperti UN. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin berbagi, ada dua topik yang ingin saya angkat, yaitu adalah bagaimana program AKM itu sedikit Bapak Ibu, karena sudah dijelaskan di termin yang lalu. Lalu yang paling penting adalah persiapan sekolah dalam melaksanakan AKM. Jadi butuh persiapan. Jadi AKM jangan sampai kita terlena AKM sebagai teknis atau soal-soal AKM-nya yang kita terus fokus di sana. Yang disampaikan seperti Prof. Eko Ji, nantinya kita akan belajar mati-matian supaya AKM kita bagus dan akibatnya kita tampil penilaian tidak secara utuhnya, secara sebenarnya atau otentik, Bapak Ibu. Baik, kita berbicara tentang program AKM ini. Sebetulnya program AKM ini dari 4C ya, critical thinking, komunikator, kolaborator, dan kreator. Ini ke arah merdeka belajar. Merdeka belajar itu di mana kebijakan pemerintah Kemdikbud dalam memberikan kebebasan dan otonomi kepada satuan pendidikan ini. Baik guru menentukan strategi pembelajaran, model-model pembelajaran ini, guru diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ini, maka di tengah-tengah itulah ada AKM, asesmen kompetensi minimum yang harus ditarget. Namanya saja minimum, jadi target minimal yang dicapai, Bapak Ibu. Sebetulnya kalau berbicara minimum, ada berbicara tentang maksimum. Filosofinya sebetulnya adalah dari AKM ini adalah karena memang nilai membaca dan matematik sains kita ini berkurang, Bapak Ibu, kurang dibanding dengan negara-negara yang lain. 75% siswa di bawah kompetensi minimum itu di dalam ilmu matematika, dalam numeriknya, Bapak Ibu. 56% siswa di bawah kompetensi minimum yaitu literasi membaca. Dari dasar PISA inilah agar kita tetap update di dunia internasional, maka AKM ini diadakan ini. So, bagaimana dengan UN? UN itu adalah salah satu asesmen yang mengukur kompetensi knowledge, pengetahuan kepada peserta didik saja. Tetapi kalau AKM ini adalah mengukur pemetaan, mengukur kualitas sekolah lewat tes untuk peserta didik, numerik maupun literasi membaca. Begitu juga ada nanti dari kepala sekolah dan juga dari guru, Bapak Ibu. Hasil PISA membuat melatar belakangi bahwa akan adanya AKM ini, Bapak Ibu, perlu ditingkatkan dari kompetensi literasi membaca dan literasi numerik, Bapak Ibu. Memang kalau kita bawa siswa kita ke luar negeri dalam lomba-lomba, ketepatan saya punya kesempatan beberapa kali membawa anak-anak untuk lomba-lomba di luar negeri, tetapi dalam lomba kompetensi karya tulis ilmiah itu mereka banyak kalah kalau di bidang penalaran, di bidang numerik itu Bapak Ibu kita lebih menang di bidang hafalan, anak-anak lebih banyak. Hasil PISA 2018 ini reading performance and equity in PISA 2018 ini kita tetap masih 8% di bawah, Bapak Ibu. Jadi Indonesia 8%, variannya di bawah ini. Baik, asesmen nasional 2021 yang nanti tadi sudah disampaikan di bulan Maret minggu pertama itu untuk SMA, setelah itu berikutnya untuk SMK dan seterusnya. Asesmen nasional atau AKM 2021 itu sebetulnya pemetaan, Bapak Ibu, pemetaan mutu pendidikan. Jadi sebetulnya adalah potret bagaimana pendidikan, proses pendidikan di sekolah. Ini pada seluruh sekolah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, Bapak Ibu. Kalau dulu memang kita berlomba-lomba agar transfer knowledge, pengetahuan dari peserta didik itu meningkat. Sehingga banyak dibibelkan, banyak di drill, banyak hafalan, teori-teori dibuat hafalan,
siswa kemana-mana bawa buku sambil menghafal rumus-rumus, menghafal macam-macam soal. Kali ini memang pemetaan. Karena ini pemetaan, maka dilakukan oleh beberapa siswa kalau kelas SMA yaitu di kelas 11 ini. Bapak ke SD-nya kelas 5 dan SMP-nya adalah kelas 8. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan diadakan AKM ini adalah diukur dengan 3 instrumen, yaitu instrumen kompetensi minimum, yaitu mengukur literasi membaca dan numerik, Bapak Ibu. Yang kedua adalah survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dalam webinar yang lalu, saya ditanyai oleh seseorang, mana yang lebih didulukan, apakah karakter ataukah kemampuan kognitif. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, antara kemampuan pemetaan dari kemampuan minimum ini juga harus dibarengi dengan karakter yang baik Bapak Ibu. Jadi tadi sudah Prof. Eko disampaikan, sesungguhnya proses pembelajaran adalah proses perubahan secara permanen dari sesuatu hal yang belum bisa menjadi bisa. Ada perubahan sikap yang permanen. Dan tentunya diukur lewat adanya survei karakter Bapak Ibu. Berbicara karakter tentunya di dalam masa PJJ banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu di webinar kita ke-30 bagaimana mengembangkan karakter. Itu sebetulnya ahlinya adalah Prof. Ekoji. Mengembangkan karakter lewat PJJ bisa Bapak Ibu dengan cara peserta didik kalau Bapak Ibu menggunakan learning management sistemnya itu misalkan Bapak Ibu menggunakan PJJ-nya dengan Zoom, peserta didik diminta untuk membuka video Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu mereka menjawab, mereka berinteraksi, itu bisa kita lihat bisa ada catatan-catatan karakter yang kita dapatkan. Dalam webinar ke depan nanti bagaimana cara pengembangan karakter dalam proses PJJ akan kita terangkan. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi ada 3 hal yang diukur dalam instrumen itu. Mengapa sih literasi dan numerasi, literasi membaca dan literasi numerasi? Bapak Ibu yang sebangsa setanah air, pentingnya memang numerasi ya berhitung, pentingnya secara link dari materi yang dikuasai oleh siswa kepada dunia nyata itu penting sekali ya, sehingga soal-soal dari AKM ini yang real yang dihadapi oleh peserta. Banyak mereka yang bertanya, kenapa kok saya tahu ilmu B sama dengan M kali G fisika, berat sama dengan massa kali gravitasi, ketika ke pasar saya tanya berapa harga beras 1 kilonya, lah itu berat atau massa, nah, mereka tidak link seperti itu. Tetapi dengan AKM ini banyak soal-soal AKM yang saya lihat dalam telah kemarin adalah soal yang real Bapak Ibu, yang sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Tentunya akan sangat menarik tentunya. Ini ya Bapak Ibu, menurut studi nasional dan internasional tingkat literasi siswa Indonesia masih rendah. Betul Bapak Ibu, dalam membaca di antara 1000 menurut UNESCO dari 1000 orang anak Indonesia hanya 1 yang membaca. Ini yang membaca benar ya, ini yang membaca. Jadi pentingnya kita budaya membaca. Nanti akan saya jelaskan itu. Mengapa dilakukan survei karakter pada AKM itu? Jadi tadi saya sudah sampaikan, selain ada AKM, ada survei karakter, ya pentingnya bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Baik, Bapak Ibu, perhatikan kalimat saya, Bapak Ibu sebagai setanah air, ingat bahwa kita harus yakin akan potensi siswa. Siswa ini memiliki potensi dan talenta yang luar biasa. Bisa saja beraneka ragam, mereka bisa berprestasi, memiliki potensi bakat dan minat yang tinggi. Ini yang harus diyakini oleh Bapak Ibu guru. Tidak ada satupun siswa yang tidak memiliki potensi apa-apa. Jadi oleh sebab itu, karena potensi siswa itulah yakin bahwa siswa dapat ditingkatkan kualitas daya kritisnya, bisa ditingkatkan perubahan sikapnya secara karakter. Yakinlah Bapak Ibu guru, siswa juga dapat ditingkatkan kompetensinya. Dan Bapak Ibu guru harus punya keyakinan untuk ini. Tidak ada satupun siswa yang tidak bisa berhasil kalau enggak guru bisa mendidik dengan baik. Tidak ada satupun guru yang bisa mendidik dengan baik kalau tidak ada kepala sekolah tentunya. Oleh sebab itu, peran daripada kepala sekolah itu sangat penting. Asesmen nasional ini mendorong pengembangan sikap value dan
perilaku yang mencerminkan pelajar Pancasila. Berkali-kali dalam webinar ini ada istilah pelajar Pancasila, pelajar Pancasila, pelajar Pancasila. Ini adalah tentunya menjadi track icon kita semua dari Merdeka Belajar diarahkan kepada pelajar Pancasila yang memiliki wawasan Pancasila. Ini apa sih profil dan kelebihan AKM? Ini kenapa kok AKM ini harus ada? Ini tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau subjek tertentu. Tidak ada materi khusus AKM untuk matematika atau kimia atau fisika, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi yang ada adalah literasi membaca, literasi numerik. Ini Bapak Ibu. Ini enaknya. Kalau dulu mapel-mapel UN, mereka banyak belajar siswa, hanya mapel-mapel UN, meninggalkan mapel-mapel yang non-UN. Ini ya fokusnya memberi bobot materi UN sangat tinggi jamnya daripada bobot non-UN. Sekarang di era AKM ini tidak dilakukan berdasarkan subjek atau mata pelajaran tertentu. Tidak membedakan peminatan atau lintas minat dan peminatan ini. Siswa mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang kompetensi siswa ini yang sama, jadi tidak ada soal yang dibuat berbeda, kompetensi yang diukurnya sama. Bapak Ibu menarik ini soal-soalnya. Ketepatan saya sedikit melihat soal-soal AKM karena diminta untuk menelaah soal AKM ini oleh Gus Menjer. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas peminatan, penguasaan terhadap dua kompetensi, literasi dan numerasi ini. Sehingga tadi tidak ada perlakuan khusus, tidak ada drill khusus untuk ini, hafalan tertentu karena memang dilakukan sangat menarik ini Bapak Ibu. Dilakukan agar semua itu di dalam AKM seperti yang saya katakan dari awal, semua itu dilakukan agar memiliki standar internasional seperti standar pada PISA. AKM dilakukan secara adaptif ya, tergantung kondisi, sangat beradaptasi AKM dengan daerah wilayah masing-masing, walaupun dengan soal yang sama. Tidak ada kisi-kisi dalam AKM ini. Keberhasilan AKM tidak melalui proses drill soal-soal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu anak-anak didatangkan lalu dikasih latihan-latihan soal terus, ini latihan numerik, ini latihan membaca, ya. Karena memang target daripada pemerintah yaitu ingin memotret atau melakukan pemetaan kualitas sekolah itu sendiri. Jadi akan nampak Bapak Ibu yang di mana kualitas sekolah yang perlu ditingkatkan atau tidak ditingkatkan atau yang sudah belum perlu sangat ditingkatkan. Manfaat AKM itu memperbaiki budaya belajar, budaya membaca. Ini, jadi ini budaya menghitung numerik tadi. Ini sebetulnya budaya itu tumbuh karena memang ada habit, ada kebiasaan, Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah yang sudah membiasakan sifat dan karakternya akan muncul menjadi sebuah kultur atau budaya. Dan ini tidak ada dikotomi antara mapel UN dan non-UN. Saya tadi sudah sampaikan. Tidak ada mapel utama dan mapel pelengkap. Kalau dulu ada mapel UN, anak-anak belajar hanya mapel UN, sekarang tidak perlu karena tidak perlu ada itu. Tidak ada percepatan bimbingan intensif, lalu meningkatkan proses pembelajaran. Tidak dilakukan. Berikutnya adalah Bapak Ibu, manfaat AKM sebetulnya adalah memperbaiki budaya belajar. Jadi ini subjeknya siapa yang menyelenggarakan AKM? Ya murid. Ini peserta siswanya kelas 5, 8, dan 11. Ini dipilih secara acak, Bapak Ibu. Ini acak di kelas 11. Jadi tidak ada siswa yang dikhususkan untuk menjawab soal AKM pada masing-masing sekolah. Itu sama dengan ilustrasi analog dari apa yang disampaikan oleh Prof. Ekoji tadi untuk tes kesehatan. Kalau hari ini di tes kesehatan, minggu depan di tes kesehatan kita harus berolahraga, minum minuman obat, suplemen, anti kolesterol, olahraga dan sebagainya yang nantinya hasil pemotretannya tidak real tentunya. Bagi guru dan kepala sekolah, semua guru dan kepala sekolah akan mengerjakan SLB ini tadi saya sudah secara mandiri. Pelaksananya menggunakan daring. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan AKM itu menggunakan daring. Jadwal yang ditentukan dan diawasi oleh guru dan kepala sekolah, mengerjakan survei mandiri, waktu yang sangat panjang. Tapi bagaimana muncul suatu pertanyaan, bagaimana kita bisa melatih peserta didik kita dengan soal-soal AKM di AKM sekolah ini lewat offline. Nah, itu permasalahan tersendiri Bapak Ibu.
Ya, nanti akan saya bagikan yang di akhir. Jenjangnya ya SD, ini soalnya sudah diterangkan tadi, tes literasi 75 menit, karakter 20 menit, numerasi 70 menit, survei lingkungan, belajar 20 menit, jenjang SMP masing-masing 90 menit, karakter 30 menit, numerasi 90 menit. Biarkan anak-anak secara jujur untuk menjawab ini tanpa ada pengkondisian. Jadi profil di dalam profil AKM itu dibedakan, ada profil AKM kelas dan AKM nasional. Pada AKM kelas itu mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Bapak Ibu, tadi Prof. Ekoji juga sampaikan, kita punya kewenangan untuk menentukan model pembelajaran, strategi pembelajaran ini. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah persiapan sekolah dalam terhadap proses pembelajarannya, Bapak Ibu. Ini sehingga dapat mengevaluasi, dapat meningkatkan kualitas sistem pendidikan ini. Proses pembelajaran, hasil belajarnya lebih ditingkatkan lewat model-model pembelajaran yang ada, pemilihan model pembelajaran yang ada. Oleh sebab itu, guru penting untuk memahami kompetensi ini, kompetensi menentukan model pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran supaya kualitas sistem pendidikan di kelas bisa meningkat, hasil belajar lebih meningkat. AKM nasional itu memahami hasil belajar siswa tentunya. Sampel peserta didiknya, itu kalau kelas 5, 8, 11, peserta didik, dan sebagainya, pelaksanaan terstandar, ini maksud saya AKM kelas ini pelaksanaannya oleh guru kelas, ini mohon maaf Bapak Ibu kebalik, AKM kelas itu pelaksanaannya oleh memahami hasil belajar saja, lalu peserta didiknya kelas 2 bisa dimulai, sampai dengan 12 sesuai kebutuhan, pelaksanaannya oleh guru di kelas. Kalau AKM nasional berfungsi mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, sampelnya kelas 5, 8, 11, ini pelaksanaan standar terpusat Bapak Ibu. Ya. Saya tidak berbicara lagi pilihan ganda, karena pilihan ganda itu pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat itu sudah diterangkan urean. Nih Bapak Ibu. Komponen literasi matematika apa yang jadi poin penting, yaitu asesmen nasional numerasinya di bidang konten, bisa bilangan, pengukuran, aljabar, konteks, dan sebagainya, Bapak Ibu, yang kemarin sudah diterangkan oleh Wika. Begitu juga dengan komponen literasi membaca, ini teks informasi, teks sastra, ini yang sudah diterangkan kemarin. Proses kognitif dalam AKM ini dibagi menjadi dua, yaitu literasi dan numerasi. Ya, di dalam literasi menemukan informasi, mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana. Kalau numerasinya dalam pemahaman memahami fakta, prosedur. Ini. Yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Pada literasi, poin pentingnya adalah memahami informasi tersurat dan tersirat, memadukan interpretasi. Ini kalau penerapannya adalah dalam numerasi mampu menerapkan konsep situasi yang bersifat rutin. Evaluasi dan refleksinya adalah menilai kredibilitasnya, kesesuaian maupun kepercayaan teks, dan mampu mengaitkan isi teks, penalar dan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Ada numerasi. Nanti akan saya kasih contoh. Bapak Ibu yang saya hormati, AKM model proses dalam butir soal dan penilaian yang sempat saya juga ikut menelaah, apakah tetap modelnya pembelajaran HOTS itu diharapkan untuk menunjang ini? Jawabannya ya. Tadi Prof. Ekoji juga sampaikan banyaknya konsep-konsep baru, Bapak Ibu. Ya, HOTS ini belum dikuasai betul oleh seluruh guru, sekarang sudah ada istilah AKM, Bapak Ibu, istilah yang baru AKM. Tentunya HOTS ini adalah bagian penting dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ini yang akan mendukung dalam peningkatan kualitas AKM, menciptakan kebiasaan, habit, menjadi kultur, dan sampai akhirnya menghasilkan AKM, nilai pemetaan pada kualitas sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu memiliki kebebasan dalam merdeka belajar untuk menentukan model pembelajaran. Apakah itu discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, project-based learning, silakan Bapak Ibu. Itu adalah kebebasan daripada guru yang ditentukan oleh topik, konten yang diajarkan, dan kondisi yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berkali-kali kalau Bapak Ibu lihat dalam webinar saya selalu menampilkan foto ini. Foto ini adalah foto pantomim ajak menggemar membaca buku, Bapak Ibu.
Jujur, saya sedih. Ini tahun 2015, Bu, Pak, Bapak Ibu, yaitu namanya Gobuk Selikur. Selikur itu nama sekolah kami SMA 21. Gobuk Selikur itu, Bapak Ibu, Gobuk Selikur itu adalah di mana peserta didik berbagi untuk kota Surabaya, membawa buku berbagi untuk kota Surabaya ke taman-taman. Loh, kok bisa demikian? Yang pertama memang, nanti akan saya jelaskan, perlunya literasi membaca di kelas, Bapak Ibu. Awalnya sih anak-anak di setiap kelas ada sudut-sudut baca. Bapak Ibu, ada sudut-sudut baca, mereka membawa buku sendiri, meletakkan pada sudut baca di kelas, dan ada yang sirkulasi buku yang dipinjam, ditukar, dan mereka saling membaca. Setelah membaca mereka diminta untuk parafrase. Itu yang kita lakukan. Meningkat lagi Bapak Ibu, mobile dengan troli itu jalan ke kelas-kelas untuk berbagi. Di tahun 2015 itu troli. Dan kesempatan siswa datang ke saya, Pak, kita perlu berbagi untuk membaca. Ini, membaca buku. Kenapa kok demikian Bapak Ibu? Jujur saja dalam literasi membaca itu tidak segampang. Tidak hanya membaca ini ya, ada membaca sains dan sebagainya. Tapi kali ini saya ingin berbagi kebiasaan membaca ini harus dapat ditularkan kepada peserta didik. Kenapa kebiasaan membaca kita ini kurang? Jawabannya adalah ada 4 hal yang membuat kemampuan membaca kita kurang. Tadi seperti UNESCO menyampaikan 1000 anak Indonesia hanya 1 yang membaca. Yang pertama adalah tentang bagaimana membaca ini tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita untuk membaca. Saya masih ingat ketika dulu saya hanya didongengi sama ibu saya sebelum tidur. Tetapi saya lihat beberapa kebiasaan di luar negeri, dalam sebuah film-film yang kita lihat, selalu orang tuanya membawa buku, hari ini mama atau papa akan membacakan serial tentang ini. Ini adalah contoh yang baik Bapak Ibu dalam meningkatkan motivasi membaca. Jadi kita ini karena memang dari orang tua kita tidak gemar membaca, akibatnya menurunkan kepada peserta didik. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita tidak gemar membaca sehingga lahirnya Gobuk Selikur ini? Yaitu karena memang fasilitas membaca tidak didekatkan kepada peserta didik, tidak didekatkan. Jadi Bapak Ibu, ketika fasilitas itu kita dekatkan kepada peserta didik membaca, mereka jadi membaca. Anak-anak ini jadi kami punya tim itu satu tim 9 orang yang bawa sepeda motor Bapak Ibu yang jalan ke taman-taman membawa ratusan buku Bapak Ibu untuk dibagikan. Setelah mereka ada yang membaca, baik itu anak SD, SMP, SMA, ada yang perguruan tinggi baca, yang bisa parafrase, kita berikan reward saat itu. Jadi kemampuan membaca ini perlu ditingkatkan, perlu jadi kebiasaan, perlu menjadi habit, kebiasaan ini, sampai akhirnya menjadi kultur, Bapak Ibu. Ini yang mungkin gambaran-gambaran ke depan sekolah-sekolah Indonesia akan seperti ini rasanya. Seperti Ali katakan, tidak bisa Anda menulis kalau nggak Anda membaca lebih dulu. Tidak bisa Anda membuat karya tulis ilmiah, Anda tidak membaca lebih dulu. Banyak yang bertanya ke saya, Pak Budi bisa menemukan banyak penemuan-penemuan di bidang ilmiah, kenapa? Ya karena saya membaca. Karena saya membaca, saya bisa menemukan itu, bisa menulis. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke AKM, mempersiapkan AKM itu mengembangkan budaya menulis. Jadi mau tidak mau, mohon maaf Bapak Ibu guru, literasi yang paling bagus adalah literasi yang dimulai dari Bapak Ibu guru. Perubahan yang dimulai adalah perubahan dimulai oleh Bapak Ibu guru itu sendiri. Kalau gurunya tidak pernah menulis, tidak pernah membaca, lalu meminta siswanya untuk menulis membaca, itu akan sulit. Perubahan dimulai daripada kita, Bapak Ibu. Ketepatan MGMP Biologi Jawa Timur itu sudah menulis 40 buku materi proses pembelajaran. Dan sudah memiliki video pembelajaran dari kelas 10, 11, 12 semua materi di biologi SMA kita sudah videokan dan ini sangat membantu. Ini dikerjakan sebelum pandemi Bapak Ibu. Tetapi saya baru tahu hikmahnya setelah pandemi video-video ini laku keras dipakai Bapak Ibu. Bisa menjadi bermanfaat untuk guru-guru, untuk Bapak siswa, untuk mengajar. Tayangkan video, karena jujur anak-anak lebih suka melihat video, apalagi belajar biologi itu kalau telinga mereka melihat video 5 menit sudah paham, tetapi kalau Bapak Ibu ngajar ya 2 kali 45 menit belum tentu paham.
Jadi mengembangkan budaya menulis itu dimulai dari kita, Bapak Ibu. Mencobalah untuk menulis. Ini Bapak Ibu, menulis, saya juga menulis beberapa buku, ada komik dari PID juga yang menarik tentang biologi, materi biologi yang dibuat dalam bentuk komik supaya anak SMP bisa membaca. Misalkan autisme itu ditulis sedemikian rupa, jangan kucilkan mereka. Albino kita tulis, ya ini makhluk aneh di satu desa. Itu proses-proses pembelajaran ini dimulai daripada kita sendiri, Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengembangkan kreatif dan critical thinking. Critical thinking dan kreatif itu adalah hasil dari proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi, Bapak Ibu. Dari kritis sampai kreatif. Ini, Bapak Ibu. Jadi sudah waktunya memang, loh, apa hubungannya HOTS dengan AKM, Pak Budi? Istilah sekarang baru ya AKM ya. UN diganti AKM. Bapak Ibu tetap punya hubungan selaras antara proses pembuatan soal HOTS itu dengan AKM, baik itu stimulusnya, tetapi lebih banyak kepada hal-hal numerik dan literasi membacanya. Ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada hubungannya, sangat ada hubungannya. Begitu juga yang paling penting adalah proses pembelajaran di sekolah dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu ada hubungannya dalam membuat kebiasaan, habit, sampai dengan menghasilkan nilai AKM yang maksimal tentunya. Lalu ekosistem sekolah yang literatif. Bapak Ibu nggak bisa enggak. Sekolah harus dimulai membuat taman bacaan di kelas. Sudut-sudut baca didekatkan. Ini dikasih contoh. Ini penting Bapak Ibu dalam membuat literasi ini. Kegiatan membaca 15 menit, yes rasanya. Banyak yang mereka saya lihat awal-awal kegiatan ini di sekolah-sekolah mereka hanya membawa buku dan mereka hanya sedikit membuat program kegiatan ini menjadi program simbolis saja. Enggak, bukan itu Bapak. Banyak karya tulis ilmiah bisa dibuat karena kalau kita gemar membaca. Jadi membaca 15 menit itu yang sangat minim menurut saya. Yaitu kriteria minim membaca untuk memperoleh ilmu-ilmu yang ada. Menyediakan sudut baca, menyediakan sudut menulis, Bapak Ibu. Perlu sudut menulis. Satu waktu saya ketemu ada suatu konsep penting, lalu saya tulis akhirnya jadi buku, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi misalkan PID punya menstruasi untuk anak-anak SMP, proses pembelajaran menstruasi yang menarik itu Bapak Ibu. Tentunya ide-ide kreatif ini proses pembelajaran yang memberikan edukasi kepada anak-anak SMP yang selama itu mereka ketakutan tentang proses ini. Tapi setelah mereka membaca, oh tidak. Penting menyediakan ruang pamer, Bapak Ibu. Wah, sekolah ini kelasnya nggak ada, Pak Budi, apalagi ada ruang pamer. Ruang pamer ini penting, di mana hasil kerja siswa, unjuk kerja siswa itu dipamerkan. Itu bisa menjadi anak-anak yang belum punya kreativitas itu bisa mencontoh dan memamerkan produknya. Dan guru harus memberikan apresiasi. Pujian kepada peserta didik ini penting. Supaya mereka termotivasi untuk membuatkan suatu karya-karya yang diletakkan di ruang pamer itu, Bapak Ibu. Ya, itu berkaitan tentang sarana tentunya. Menyiapkan formasi tempat duduk. Selama ini model tempat duduknya teaching center, teacher center, Bapak Ibu. Guru di tengah, di depan, atau apalagi guru duduk di sebelah kiri dengan meja, lalu menerangkan kepada peserta didiknya, Bapak Ibu. Saya pernah ada sebuah pertanyaan dalam pembuatan PTK, yaitu ketika bimbing guru-guru SD, itu Pak, saya ini heran ya Pak, kenapa nilai anak saya yang sebelah sini itu nilainya tuntas, yang ini enggak? Saya sudah pelajari Pak. Apakah suara saya atau apa asesmen saya minta untuk yang bagian apa, yang bagian ngisi kue ini, yang di belakang itu teman pendamping yang ngisi apa tentang aktivitas siswa juga ngisi, lalu ada juga pemantau yang memantau aktivitas proses pembelajaran sesuai RPP atau tidak, supervisinya ngisi. Ternyata saya temukan Bapak Ibu jawabannya, yaitu tempat duduk kursi guru di sebelah kiri dan guru mengajarnya tidak pernah berada di tengah dan menyebar kepada peserta didik. Akibatnya deretan guru tuntas yang sebelah kanan tidak tuntas. Ini dalam PTK yang pernah saya jumpai dan ini menarik. Pentingnya formasi tempat duduk yang diubah supaya mereka lebih banyak berdekatan dengan peserta didik. Mungkin model U untuk proses literasi yang bagus.
Parafrase, yes. Mereka presentasi, tampil ke depan. Itu adalah salah satu ekosistem sekolah literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, nggak bisa dipungkiri tren pengguna platform sistem belajar online oleh guru di masa pandemi ini, WhatsApp yang paling banyak penggunanya. Ini Rumah Belajar, Google Education, ya, Microsoft Office. Bapak Ibu kalau sudah kenal Kipin, Bapak Ibu nanti akan kenal Kipin, itu sebagai alternatif yang lebih safe, Bapak Ibu, yang lebih aman. Datanya lebih aman, tidak khawatir akan dicuri atau dihack, gitu, Bapak Ibu. Apakah AKM itu mutlak harus memiliki akses internet? Nah, kalau AKM nasional, saya rasa perlu. Tetapi kalau AKM kelas tadi, Bapak Ibu, sekolah, itu bisa secara offline. Yaitu pentingnya terobosan aplikasi untuk mencapai asesmen kompetensi minimum secara offline. Ini Bapak Ibu nanti dalam webinar hari Sabtu akan kita tawarkan, yaitu asesmen kompetensi minimum yang dilaksanakan setiap hari evaluasi itu secara offline dan tidak ada biaya data seluler, Bapak Ibu. Dan dilakukan dengan download and go. Habis di-download, nggak usah di-download lagi, tapi langsung bisa dibuka, Bapak Ibu. Jadi HKM bisa dilaksanakan di sekolah berkali-kali bisa. Untuk kelas 10, 11, 12 bisa, Bapak Ibu, untuk dilakukan tanpa harus mengeluarkan akses internet. Nah, itu dengan apa? Ya tentunya dengan Kipin ATM, Kipin School 4.0, PTU Portable, ini Bapak Ibu yang menjadi terobosan kepada kita untuk bisa melakukan AKM di sekolah masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke tidak butuh biaya internet, Bapak Ibu. Download and go, bisa sekali download dipakai berkali-kali, Bapak Ibu. Ini adalah terobosan-terobosan asesmen yang bisa membantu Bapak Ibu guru, dan sampai sekarang ini mulai dari Sabang sampai Merauke mulai menggunakan ini. Dan ini memang dedikasi daripada pendidikan.id, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya sudah berakhir tentang materi AKM saya memang tidak masuk di konteks soal karena memang soal sudah diterangkan oleh Bu Ika kemarin secara jelas ini dengan Bu Alif. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sebangsa setanah air adalah di mana kita bisa yakin akan potensi peserta didik. Yang kedua adalah tidak perlu pengondisian tertentu kepada peserta didik, persiapan khusus tidak perlu. Ini kalau kita sudah mempersiapkan proses pembelajaran secara hot study, Bapak Ibu, menciptakan menjadi peserta didik yang kebiasaan rutin, ini sampai membentuk sebuah kultur, ini nantinya akan diharapkan meningkatkan AKM, sehingga potret kualitas sekolah yang dilihat, bukan kualitas knowledge, pengetahuan kognitif peserta didik, bukan, tetapi kualitas sekolah akan bisa dipotret secara utuh dan secara real, Bapak Ibu. Dengan demikian, sekolah itu perlu ditingkatkan atau sangat ditingkatkan, mendesak untuk ditingkatkan atau tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini luar biasa sekali dalam kesempatan AKM ini. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, tidak usah takut, khawatir, kondisi akan selalu berubah, ada pandemi dan tidak pandemi akan selalu berubah. Bapak Ibu, yang terakhir ingin saya sampaikan, masa pandemi akan segera berakhir ini dengan adanya vaksinasi, tetapi saya yakin proses pembelajaran jarak jauh itu menjadi bagian yang penting, Bapak Ibu. Pembelajaran pengalaman ini untuk menciptakan proses pengalaman belajar jarak jauh ini, Prof. Ekoji sudah puluhan tahun nggak sukses-sukses untuk melakukan ini, proses pembelajaran jarak jauh dengan online ini, Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya pandemi, ini langsung semuanya mendadak PJJ. Jadi seperti itu, pendidikan jarak jauh jadi seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas atas kebersamaan kami sampai dengan 30 webinar ini. Biarlah kami terus berbagi untuk Bapak Ibu supaya menjadi pintar, menjadi hebat, dan menjadi bijak, dan menjadi guru yang tidak hanya mengajar, guru yang tidak hanya mendidik, tetapi guru yang menjadi arsitek dalam proses pembelajaran. Prof. Ekoji tadi sampaikan bahwa DNA guru itu terus mengajar, walaupun ada pandemik dan tidak ada pandemik. Sampai dengan hari ini, saya melihat dari Sabang sampai Merauke, saya melihat perjuangan Bapak Ibu guru yang tidak ada henti-hentinya untuk terus berkarya dan belajar, dan belajar, dan belajar untuk itu. Waktunya guru bukan hanya mengajar, tetapi juga guru learning, belajar untuk mengajar, belajar untuk meningkatkan kompetensi,
belajar untuk sebentar lagi tentunya akan ada di bulan Januari, karena saya membantu asesor sebagai guru penggerak, saya harus menilai Bapak Ibu dalam wawancara, juga dalam simulasi. Bapak Ibu segera untuk mempersiapkan diri untuk menjadi guru penggerak dan nantinya akan menjadi agen perubahan Bapak Ibu. Ke depan Indonesia akan meningkat kualitasnya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Materinya singkat, padat, dan jelas. Ya, mudah-mudahan sudah bisa diakses oleh semua peserta webinar dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak dan Ibu peserta, hari ini ada satu pengumuman yang luar biasa sekali. Bu Alif, bisa dibacakan? Oke, Bapak Ibu yang berminat mengikuti pelatihan pembelajaran kelas digital gratis untuk guru seluruh Indonesia, yaitu menjadi Duta KIPIN. Ya. Ayo ikuti program menjadi Duta KIPIN, Bapak Ibu. Semua program untuk membentuk ekosistem guru sadar digital, Pak. Iya, betul-betul. Demi kemajuan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya, apa saja syaratnya, Pak? Ya, sebelum syarat-syaratnya, jadi ini luar biasa sekali. Pendidikan.id membuka kesempatan bagi para peserta webinar, khususnya sementara ini untuk para teman-teman guru SD. Untuk SD dulu, SMP dan SMK nanti setelah ini akan selesai dulu, tuntas dulu. Jadi untuk teman-teman sebagai guru SD untuk bisa mendaftar sebagai Duta KIPIN. Syaratnya bagaimana? Di antaranya adalah satu, aktif sebagai guru SD negeri maupun swasta. Kemudian memiliki semangat untuk mengetahui sistem pembelajaran digital dan bersedia melaporkan semua aktivitas sebagai kegiatan pembelajaran digital bersama dengan siswanya. Iya, apa saja ini Pak? Iya. Fasilitas yang peroleh. Ya, dan setiap Duta KIPIN nanti akan terpilih dan akan mendapatkan satu voucher belanja KIPIN School selama satu tahun senilai Rp600.000. Berikutnya Bu Eli. Mendapat merchandise menarik. Iya, bukan hadiah. Iya, mau dong. Hostnya juga mau. Dan mendapatkan konsultasi gratis sebagai bekal menjadi guru yang siap digitalisasi di sekolahnya masing-masing. Dan juga akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Kesempatan andai kata kita bisa ikut Bu Alif ya. Iya, betul. Dan silakan yang tertarik menjadi Duta KIPIN untuk teman-teman SD, silakan untuk info lebih lanjut silakan klik duki.kipin.id. Oke, saya kira udah jelas. Oke, baik Bu Alif, kita masuki pada kata kunci kedua. Apa Pak Tom? Iya. Kata kunci kedua adalah literasi membaca. Literasi membaca, Bapak Ibu. 2 suku kata. Oke? Ya, semuanya huruf kecil. Baik. Berikutnya kita masuki sesi tanya jawab, Pak Ton. Tapi Bu Ali sebetulnya ini terselenggara karena ini sebetulnya pembukaan langsung dari Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia yang lahir pada November kemarin 2020. Yang misinya apa? Visi misinya Bu Alif? Visi misinya adalah untuk mencerdaskan, membantu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan program unggulannya apa Bu Alif? Yayasan Prestasi Pendidik ini sudah membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran. Sudah banyak sekali video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Dan siapapun teman-teman yang ingin membuat video pembelajaran, kami Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia siap mewadahi dan membantu 100%. Kemudian juga program melanjutkan studi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, betul, luar biasa sekali ya. Program unggulan ini sangat luar biasa sekali, memberikan peluang pada teman-teman guru untuk bisa meningkatkan profesinya sebagai meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, baik, dan kita buka. Kayaknya Pak Prof Eko sudah masuk, sudah hadir ini, Prof. Ya, ini ada siap. Ya, nanti ada hadiah lagu untuk Bu Elsie ini. Baik, pertanyaan pertama sebenarnya banyak, Prof, tapi kita pilih beberapa pertanyaan. Jangan yang susah-susah.
Kemudian tanyanya ke Pak Budi, itu paling benar. Untuk Prof Eko nggak ada kalimat susah deh. Saya bacakan Pak Prof dari Pak Nanang Fakhrurozi Pontianak. Pak Nanang Pontianak. Ya, Pak, saya mau tanya tentang beban belajar siswa, di mana di lembaga SMA atau SMK itu terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari oleh anak-anak, oleh siswa. Kurang lebih 16 bidang studi. Dampaknya, siswa yang IPS itu bila dibebani pelajaran IPA, maka dia kurang berminat. Akibatnya pada saat pembelajaran dia memilih tidur atau ngantuk dan sebagainya, nggak tertarik. Nah, padahal dia memilih IPS itu untuk menghindari tidak bertemu dengan fisika, kimia dan sebagainya. Tapi untuk kurikulum saat ini dipaksa bahwa IPA juga belajar IPS, IPS juga belajar IPA, demikian juga anak-anak bahasa. Ini bagaimana, Prof? Itu kan beban dalam kondisi normal, Pak. Sampai sekarang. Iya, itu maksudnya beban itu kan yang harus diberikan pada saat kondisi normal. Pada saat PJJ kan Pak Mas Menteri udah ngasih 3 pilihan. Ingin tetap kayak dulu, ingin bikin baru, atau ikuti yang sudah diberikan oleh yang minimum. Kan ada 3 pilihan itu. Nah, ya kita nggak harus yang ikutin yang dulu. Itu kesalahan kita, Bapak Ibu. Jangan membuat tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang kita sendiri nggak yakin bisa mewujudkannya. Nah, itu katanya dosa itu, Pak. Lah iyalah, Bapak janjiin orang bisa karate, tapi Bapak sendiri nggak bisa karate. Ayo gimana kira-kira itu? Secara etika moral bagaimana ya? Kita janjikan sesuatu yang memang kita bisa gitu. Saya selalu berpikir begini, Pak. Kalau saya menjanjikan Anda kalau ikut pelajaran saya nanti bisa begini, itu artinya apa? Artinya saya sudah punya gambaran apa yang akan terjadi sampai di ujung nanti, Pak. Saya sudah punya gambaran siswa akan males apa tidak, saya akan punya gambaran gimana cara bangunin dia, saya sudah punya gambaran bagaimana saya akan menyusun strategi sampai tujuan itu terjadi. Jadi bukan ngelihatnya sambil jalan, Pak. Ya, Pak ya. Nah, sekarang ini dalam kondisi pandemi, sekolah satuan pendidikan itu harus rembukan lagi, Pak. Rembukan lagi. Antara kepala sekolah, guru-guru, orang tua, siswa harus rembukan. Kalau 16 bidang studi, Pak, sekarang, Pak, kalau hanya boleh pilih 4, kira-kira Bapak pilih yang mana? Numerasi dan literasi. Nah, ya itu kan jelas itu maksudnya, Pak Mas Menteri itu begitu. Karena dulu pendekatannya beda. Dalam kondisi normal, pertanyaannya begini. Apa saja yang harus kita berikan? Wah, semua masuk. Ini penting, penting semua. Akhirnya 40-50 ya. Tapi saya balik. Kalau cuma bisa memperhatikan 4, Anda memperhatikan yang mana? Itu rahasia kakek kita yang punya anak 9 dan punya anak 11. Semua. Ya, karena yang dia ajarkan anak pertama, kedua, dan ketiga. Nanti anak 1, 2, 3-nya bantu bapak ibunya mendidik anak-anaknya. Jadi, mata pelajaran yang banyak itu anak sulungnya mana? Ya udah ditentukan Mas Menteri. Literasi, numerasi, karakter. Lah itu anak sulungnya. Lah jangankan anak-anak, Pak. Aku ya kalau bosan turu ya, Pak. Saya ikut webinar-webinar nasional kalau pembicaranya membosankan, Pak. Tidak relevan dengan yang saya butuhkan. Cara ngomongnya juga datar-datar aja. Ya saya tertidur loh, Pak. Saya harus sudah tahu di masa-masa awal, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Membangunkan anak yang tertidur itu bukan teknik tapi seni ya, Pak ya. Betul, betul. Sama kayak sekarang, Pak. Gimana caranya anak-anak itu menyalakan video? Hal yang sederhana ya, Bu ya. Menyalakan video coba. Alasannya apa? Bandwidth-nya terbatas, Pak. Padahal dia lagi main game, bener nggak? Ya. Sederhana aja. Ayo anak-anak, jangan lupa ya nyalakan video. Ini kan Bapak Ibu rekam supaya nanti anak-anak bisa tetap dapat bantuan kuota. Nah, gitu. Kalau videonya dimatiin terus nanti pemerintah ngitung. Oh, kuotanya masih panjang nggak pakai video, nggak dikasih lagi nanti. Tiba-tiba nyala semua, Pak. Lah ya kita harus pakai bahasa mereka ya, Pak ya. Nah, pas mulai mereka tidur gampang, Pak. Pas pada saat tidur mainkan kuisis dan Kahoot. Tiba-tiba nggak ada nilai, kaget sendiri. Loh, aku
aku kok nggak ada nilai lah, salah sendiri kok tidur gitu kan. Pak kasih tahu dong jam berapa supaya saya nggak ketiduran. Nah, itu yang namanya seni dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Memang perlu jam terbang Pak, saya akui, saya sendiri juga belajar ya. Ya saya sendiri juga belajar, makanya perlu jam terbang. Tidak akan tidur kalau disapa ya kan. Nah kalau aku nggak nyapa Pak Anton 4 jam tidur kan pasti sengaja tak tanya-tanya biar nyala terus mikrofonnya ya. Nah seperti tadi itu. Pertanyaan dari Bapak Nanang Fahru Rozi dari Pontianak Pak. Mudah-mudahan beliaunya mendengarkan jawaban dari Pak Ekoji. Dan pertanyaan yang kedua Pak, langsung saja Pak ya. Dari Bapak Syarifuddin Bangkalan, Madura nih Pak. Bangkalan Madura Pak Syarifuddin, silakan. Satu apa ya? Daratan yang dekat dengan Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana menjaga semangat untuk tetap kreatif dan fokus dalam pembelajaran menghadapi VUCA bagi para guru di Indonesia? Ya, supaya semangat, ya gurunya kan harus termotivasi ya Pak ya. Nah, guru itu saya lihat semangat jika apa coba? Guru itu sebenarnya semangat jika diberi kemerdekaan kok, yakin saya. Benar Pak ya? Ya. Yang bikin nggak semangat kan karena administrasinya terlalu banyak loh. Kapan ngajarnya, kapan memperhatikan anaknya, kapan saya belajarnya. Kalau waktu luangnya kebanyakan harus ngisi administrasi. Itu makanya guru-guru di luar itu kembali pada hakikat pembelajaran. Dia kemudian dapat hak prerogatif. Guru-guru mendapatkan hak prerogatif untuk mengembangkan anak-anaknya. Makanya ada buku berjudul Behind the Closed Door, Pak. Begitu pintu kelas tertutup, guru-guru boleh ngapain aja, ya kan? Nah, saya yakin guru-guru itu akan senang kalau dia bisa mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan yang sudah dia rancang, yang dia merasa comfortable. Betul, Pak ya? Ada yang bilang, ngajarlah dengan cara menyanyi. Ya kalau gurunya nggak suka menyanyi, ya nggak seneng. Ya kan? Belajar dengan cara role play, tapi gurunya nggak bisa acting, juga nggak seneng. Tapi tiap guru tuh punya cara sendiri-sendiri. Ya kan, Bapak ya dulu Bapak punya guru dengan cara sendiri-sendiri kan, Pak? Ya. Ada yang suka melawak, ada yang suka nakut-nakutin, ada yang suka bermain. Biarkan Pak, guru-guru berbeda-beda itu bagus. Biar anak-anak tahu bahwa nanti waktu mereka hidup, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Mereka harus beradaptasi. Ketemu masyarakat ini, mereka beradaptasi dengan masyarakat itu. Ketemu dengan keluarga lain, harus beradaptasi dengan keluarga lain. Biar nggak egois, Pak. Nah, berikanlah guru-guru itu kemerdekaan. Mas Menteri sudah memberikan guru-guru itu kemerdekaan. Saatnya apa? Kepala sekolah memberikan guru-guru kemerdekaan. Pengawas memberikan guru-guru kemerdekaan. Yang penting, apa tahu kemerdekaannya itu dipergunakan dengan benar apa tidak. Prinsip pendidikan jangan ditinggal. Apa itu? Interaksi, umpan balik, evaluasi, dan lain sebagainya itu. Lainnya merdeka. Gitu. Pak, Pak, aku tanya, kan gunanya, kan kemarin pernah saya kasih tanya kan, gunanya rem bagi mobil bukan supaya mobilnya berhenti, tapi supaya supirnya berani ngebut, bener kan? Nah, itulah gunanya panduan, itulah gunanya ada pengawas, itulah gunanya ada kurikulum, supaya gurunya bisa ngebut, bukan malah ngerem gurunya dari berkreasi dan berinovasi. Berikan guru-guru kita berkesempatan untuk mereka berkreasi. Biarkan mereka berbuat kesalahan, yang penting segera bangun dan perbaiki kesalahan itu dengan cara belajar. Ya. Oke Pak, nanti ada pertanyaan lagi kalau masih ada waktu. Sementara ada masuk pertanyaan untuk Pak Budi dulu, Pak. Jangan Pak Eko, ini saya. Pak Budi freeze itu videonya. Iya. Silakan Pak Bu Alif dibacakan pertanyaan untuk Pak Budi. Ya, berikutnya pertanyaan untuk Pak Budi. Pak Budi masih di tempat ya? Iya Bu. Enggak, ini saya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Miss Wati Syahrial. Pak Budi mau bertanya, tesis saya tentang PISA, literasi membaca dan sains siswa Indonesia masih tergolong rendah sampai saat ini. Gimana caranya biar literasi siswa meningkat? Meski tidak seperti Cina, paling tidak mendekati. Ya. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Alif.
sampai dengan hari ini, Bapak Ibu, sampai dengan hari ini tidak ada contoh yang baik kecuali dengan perubahan diri kita. Jadi tak kalah Bapak Ibu mengalami perubahan, kita mengalami perubahan, yaitu di mana Bapak Ibu mulai membaca, lalu Bapak Ibu menyampaikan, mulai menulis juga. Ini adalah contoh yang baik Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya ngajak siswa penelitian di Kalimas. Itu kalau seandainya saya sebagai pembimbingnya itu hanya di pinggir saja, lalu ngomong-ngomong, tidak mungkin siswa itu terjun ke sungai. Saya mengambil bagian untuk terjun lebih dulu ke sungai, memberikan contoh bagaimana cara mengamati makroinvertebrata. Setelah itu baru anak-anak langsung terjun, Bapak Ibu. Begitu juga dengan gerakan literasi ini. Kenapa kok ada literasi yang disebut dengan gobuk tadi di tahun 2015? Itu adalah momentum salah satu kegiatan siswa yang datang kepada saya. Kami punya kelas namanya kelas Relili, Riset Lingkungan Hidup dan Literasi, di mana karya-karyanya sampai dengan internasional. Kenapa kok kelas ini ada? Tentunya karena banyak anaknya membaca. Karena pentingnya membaca itulah maka ada sudut baca di kelas-kelas. Karena pentingnya, kenapa kebiasaan membaca ini ada 4 hal. Kita nggak bisa membaca dengan baik, berbeda. Kultur kita berbeda. Orang-orang luar negeri kalau ke Indonesia kemana-mana saya tahu mesti membaca. Di Thailand itu kita sedang asik gurau, mereka membaca. Itu Bapak Ibu. Yang kita lihat seperti itu. Karena yang pertama memang membaca itu warisan. Karena nenek moyang kita, orang tua saya dulu tidak pernah ngajari saya membaca. Hanya mendongengi ketika saya kecil. Sehingga saya kegemaran membaca ini harus ditanamkan secara dini. Yang kedua adalah bukunya harus didekatkan kepada peserta didik. Jangan harap peserta didik itu membaca kalau bukunya tidak didekatkan. Oleh sebab itu, Gobuk Selikur itu membawa buku ke taman-taman kota Surabaya itu mendekatkan, dalam rangka mendekatkan, memfasilitasi orang-orang untuk membaca. Loh Pak, sekarang kan sudah ada HP, membacanya lebih enak. Nggak bisa Bapak Ibu. Chemistry membaca buku itu berbeda dengan HP. Ada chemistry-nya. Ada chemistry Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan kalau membaca. Setelah itu, supaya bacaan kita ini bermakna, dari bacaan yang penting-penting itu, kita tuliskan Bapak Ibu. Saya tuliskan dalam bentuk, misalkan di PID ada komik. Nah, komiknya itu bisa dipakai untuk membaca kepada peserta didik. Kenakalan remaja, pakai sepeda motor, narkoba, ditulis dari membaca. Sehingga kita diapresiasi. Nah, memang sekarang ini juga ada beberapa penerbit yang juga berkenan untuk membuka kesempatan ini. Tapi saya percaya next time dengan AKM, dengan guru merdeka tadi, lalu guru penggerak, ke depan maka habit ini mulai pelan-pelan tumbuh. Kalau sudah tumbuh, keren banget. Kalau sudah tumbuh membaca, keren. Awalnya memang mereka membawa buku secara simbolis saja kemana-mana, tetapi kalau sudah mereka mulai aktif membaca, itu terus membaca. Nggak ada karya kebiasaan menulis itu tumbuh kalau bukan karena membaca. Jadi biasanya anak-anak saya suruh untuk membaca jurnal lebih dulu, 5 internasional, 5 Indonesia, baru ketemu saya, oleh-olehnya baru diberikan kepada saya, baru kita mulai membuat rumusan masalah dan sebagainya, baru membuat sebuah karya ilmiah. Jadi penumbuhan kultur membaca dimulai dari diri kita, dari guru. Guru nggak bisa bercerita tentang gerakan membaca kalau gurunya tidak pernah menulis dan tidak pernah membaca. Kalau dengan demikian, maka guru membaca, peserta didik akan terimbas transformasi kebiasaan itu. Dan kebiasaan itu bisa ditanamkan lewat soal-soal AKM, membaca Bapak Ibu. Kemarin saya ikut tes itu di UNER, kebiasaan membaca, membacanya panjang, ternyata soalnya ini. Jadi seperti itu, ada strategi-strategi membaca juga. Jadi rasanya seperti itu, Bu Alip dan Pak Anton, kebiasaan membaca itu harus ditanamkan, sehingga saat itu di sekolah kami hampir tiap hari anak-anak bisa memparafrasekan apa buku-buku yang dibaca. Banyak juga komik-komik, banyak juga novel-novel yang ditulis oleh peserta didik yang sampai tingkat nasional, Bapak Ibu. Pentingnya guru tidak hanya mendidik, tetapi menginspirasi peserta didik dari kegiatan apa yang kita lakukan. Itu rasanya. Ya. Terima kasih, mantap jawabannya. Ya, mantap jawabannya. Sekali ya, Pak ya, ini ada 5, tapi saya pilih 1 aja untuk Prof. Eko. Pertanyaannya lagi, Prof. Dari Sumatera. 1 lagi. Sumatera mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat, siap. Bapak Rudolfo.
Ya, dari Bapak Rudolfo Sinaga. Ya, Sumatera ya, Sumbar ya, Sumatera Barat, betul. Tolong Pak diperjelas lagi tentang kalimat bahwa pembelajaran fokus pada esensi, bukan pada teknik implementasinya. Beliaunya masih agak sedikit bingung mungkin Pak. Oh, maksud saya adalah bukan pembelajaran itu Pak. Apa Pak? Dalam memahami asesmen kompetensi minimum, ya, pelajari juga esensinya. Ya, karena kebanyakan kita itu dulu kalau ketemu istilah-istilah kayak KI, KD, kemudian ketemu istilah capaian pembelajaran, kemudian ketemu istilah lagi kurikulum, ketemu istilah lagi tematik, langsung kita ngelihat teknisnya caranya gimana, tanpa memahami esensinya, Pak. Ya kan? Nah, esensinya apa sih? Kompetensi minimum yang dimasukkan adalah siswa didik kita itu minimum perlu apa supaya dia bisa hidup, bener loh? Nah, ya itu esensinya, gitu istilahnya. Nah, artefak-artefaknya itu ya soal-soalnya itu untuk mengukurnya. Ya, budaya literasi baca itu untuk menjalankannya. Begitu, Pak. Kadang-kadang langsung ditanya, kalau gitu Pak Budi, saya harus baca berapa halaman per hari? Ya, itu langsung teknis itu. Kan langsung kadang-kadang kita mikirnya gitu. Terus guru harus baca berapa buku dalam per minggu. Nah, itu kita lupa esensinya. Tetapi esensinya gimana caranya supaya anak-anak kita tergila-gila baca. Benar nggak, Pak? Betul ya. Tergila-gila baca, bukan karena disuruh. Nggak ada gunanya disuruh. Nanti kalau menterinya ganti lagi, nggak nyuruh lagi, nggak baca lagi. Bukan itu esensinya. Esensinya anak-anak Indonesia tergila-gila baca, tergila-gila logika, tidak takut dengan angka, karakternya baik, tergila-gila berbuat baik. Benar nggak, Pak? Ya. Makanya UNESCO bilang addicted to learn. Nah, saya kenapa tergila-gila matematik? Saya nggak suka matematik, Pak. Saya tergila-gilanya main catur kok, Pak. Lah, jadi kalau sekarang Pak PJJ gampang. Anak-anak suruh main catur sama komputer. Ayo, nggak ada pasti kan yang ngajarin suruh main catur sama komputer. Lah, itu lebih mengasihkan daripada diajarin logika sama gurunya. Ayo main catur sama komputer, ini situsnya level 1 sampai kamu menang. Udah biarin aja. Itu belajar logika, Pak. Gitu, ya kan? Nah, main congklak itu apa nggak belajar kesabaran? Oh, iya, iya kan? Kapan giliran saya kok di sana terus nggak mati-mati, ya kan Pak? Bukankah belajar kejujuran? Kalau tinggal 2, cing mati ya. Yang bohong kan dilompatin, ya nggak? Loh, ada banyak. Makanya saya senang waktu Bu Risma itu mengembalikan mainan tradisional di ranah-ranah publik di Surabaya, ya Pak Budi ya. Mainan tradisional loh, main kasti coba. Main kasti itu adalah anger management, mengelola amarah. Bukankah Bapak dulu waktu main kasti digebukin, Pak? Digebok terus, Pak ya? Iya. Pakai bola apa? Bola tenis. Keras itu ya. Ya, yang dulu gemuk atau yang larinya pelan tuh kena umpan gebok terus, toh? Ya, 45 menit bisa 3 kali digebok. Tapi saya tanya, setelah main kasti, apakah ada dendam? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Itu cuman permainan, Pak. Itu karakter, Pak. Anger management. Warah, cuman mainan kok. Coba sekarang disenggol dikit. Pulang sekolah berantem istilahnya. Ya kan? Nah, kita tidak terbiasa diajarkan hal-hal yang sederhana seperti itu. Main kartu, ya. Main kartu, main truth, gitu ya. Main remi, main 41. Itu belajar strategi menurut saya. Mau belajar bahasa Inggris, numerasi. Ayo belajar main Scrabble. Oke? Ya. Saya dari kecil, dari SD diajarin ayah saya sederhana. Setiap kali di mobil itu, dia bilang begini. Ayo, Pak Anton, kasih saya 5 konsonan. Pak, 5 konsonan apa? K, terus? L. K, L. M, T. P. T, oke. P, oke. Kasih saya 2 vokal. Ya, luar. Lu. A sama? I. A sama I. Ya, A sama I. Oke. Ada 5 konsonan, ada 2 vokal. Ayo banyak-banyakan bikin kata. Udah gitu aja permainannya, susah amat. Ya enggak? Itu dari kecil pelan-pelan sesuai dengan usianya. Lama-lama ketagihan mereka seperti itu. Buktinya kita sama Kopingho bisa ketagihan kok.
Iya, masa sama sejarah. Bayangin kalau sejarah pahlawan kita dibuat ceritanya itu kayak Kopingho. Wah, ya kan? Jadi yang nulis buku sejarah itu harus juga belajar dari novelis. Betul. Harus belajar dari psikolog. Punya daya tarik gitu. Iya, jadi ceritanya cerita dokumenter, fakta, tapi diceritakan dengan cara orang jadi ketagihan membaca. Nah, ada yang bilang nggak bisa Pak, kalimatnya harus kalimat yang runtut. Ya, itu tadi akibatnya. Betul ya Pak ya? Nah, jadi itu yang dilakukan. Makanya Anda lihat di buku-buku di luar itu kan udah mulai banyak menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, begitu ya. Nah, biarkan kasihlah kata-kata yang membuat anak-anak itu berpikir. Masih ingat nggak dulu dibilang Ibu Kartini menulis surat tiap hari, betul ya? Iya, iya, iya. Pernah nggak tanya anak-anak, kira-kira bolpennya kayak apa ya? Lah, tanya kira-kira, loh, tahu kenapa saya tanya bolpennya apa? Biar mereka belajar sejarah waktu itu tahun berapa. Jenis pensil tuh kayak apa? Belinya di mana? Biarkan mereka eksplorasi sendiri. Itu hal kecil yang kita tanamkan tuh bukan intinya itu bolpen merek apa, bukan. Tapi bagaimana anak-anak itu berpikir, berimajinasi, berlogika, berargumentasi, sharing, mendengarkan, itu ilmu hidupnya, Mbak. Ya, nah, jadi ngitung matematikanya salah nggak apa-apa, yang penting dia tahu logikanya kenapa dia sampai keliru. Nah, saya yakin, Pak, kalau yang 1/4 itu diganti dengan uang, ya itu akan berbeda dia misalnya, ya. Misalnya apa? Pengen main game, main apa? Misalnya anak sekarang main apa namanya? Yang perang itu? Anggap aja misalnya dia mau main FIFA 2021 atau mau main Tekken di PlayStation gitu ya. Misalnya jagoan Anda nilainya 7,3 dan setiap kali Anda bisa memukul kepalanya akan bertambah 10%. Setelah kepalanya dipukul 5 kali misalnya, Tekkennya itu kira-kira jadi berapa poinnya? Nah, habis itu ketika kakinya ditendang dia jatuh akan berkurang 30%. Jadi berapa poinnya? Jago dia, Pak. Tapi ketika yang kita kasih adalah hal-hal yang misalnya apa? 1 liter minyak tanah harganya sekian. Nah, cowok nggak pernah diantar ibunya beli minyak tanah kan? Dia nggak masuk, nggak connect gitu istilahnya. Nah, disitulah butuh kreativitas guru-gurunya. Itulah kalau nanya ke saya Pak, nanya dikit jawabannya panjang. Karena seneng ngobrol saya itu. Iya, itu maksud saya Pak. Kalau guru-guru diberikan kemerdekaan, mereka akan cari cara. Karena apa? Yang tahu karakteristik peserta didik adalah gurunya. Dia yang tahu kalau anak ini bagaimana cara jelasinnya. Nah, seperti karena itu. Waktunya ya luar biasa. Oh, sorry. Ini tinggal 5 menit lagi. Ditutup lagu Pak Ton. Ya? Ditutup lagu. Oh iya. Saya sudah janji. Sebenarnya saya juga bikin lagu Pak, tapi belum ada aransemennya. Syair lagunya sudah ada, tapi nanti saya nunggu dari Prof. Eko dulu memberikan hadiah untuk Bu Elsi yang ada di Banjarmasin. Bu Elsi ada di Banjarmasin 6 jam dari Banjarmasin. Saya baru rekaman baru lagi sama istri saya kemarin. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, jadi saya sama istri saya lagi seneng lagu-lagu lama dinyanyiin lagi nih Pak. Ya, oke, ini lagu untuk siap? Yap. Oke, ini lagu paling ini baru minggu lalu ini kita coba rekam ini ya. Ini lagu yang selalu saya paling suka kalau saya nyanyikan untuk guru saya atau untuk ibu saya. Sip. Ini saya nyanyikan setiap kali anak saya lahir dan masih kecil, saya timang-timang lagunya ini nih. Sebentar ya. Oke. Sebentar, saya sharingkan dulu, saya pause dulu. Belum di-share ya? Untuk peserta webinar hari ini luar biasa. Untuk peserta webinar seluruh Indonesia, mudah-mudahan Anda masih ingat lagu ini. Iya. Nanti saya klik dulu. Sudah kelihatan gambarnya? Ya, sudah, Prof. Ya, Bapak Eko J dan Ibu Lisa AR.
Terima kasih. Ini enak ini suaranya, Bos. Mantap, yang bikin mantap, bikin lagu enak ini. Jadi betul-betul ini lagu yang spektakuler ini ya. Masih ingat, Pak? Masih ingat? Masih dong, doa dan restumu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih. Untuk Mbak Elsie specifically dan untuk semua teman-teman yang hari ini menyaksikan webinar kita. Terima kasih Pak Budi untuk undangannya. Pak Anton, Ibu Li, semuanya terima kasih. Sehat untuk Anda semua. Salam sehat untuk seluruh teman-teman di Indonesia. Amin. Bu Alif, waktu sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin webinar ini akan segera kita akhiri. Sebelumnya kita bagi kata kunci yang ketiga, Pak Ton. Ya, kata kunci yang ketiga apa Bu Alif? Adalah literasi matematika. Oke, jadi diulang lagi. Literasi matematika. Sudah 3 kata kunci yang saya sampaikan ya. Kunci, silakan Bapak Ibu mengisi presensi di bawah YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan juga ada diseminasi ya Pak Ton ya. Untuk minimal 5 orang ke teman atau sahabat. Ya, baik. Sebelumnya kita nyampaikan luar biasa kan terima kasih kepada semua narasumber yang hebat-hebat, kemudian sangat kompeten di bidangnya, dan tentunya ke pendidikan .id, Pak Budi, pendidikan.id dan Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia. Saya Anton. Saya Ali Banifa. Salam sukses selalu. Sehat, semangat. Dan sampai ketemu lagi di webinar minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah
di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendaftarkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.